Bang, kok lu muncul jadi nge-glitch dah? Iya maaf ya, karena aku jelek. Kenapa aku jelek? Karena aku bukan King Arab, Reja Arab, Octopian, King YB. Karena aku bukan King YB ya. Men, kau harus tahu. Kenapa tiba-tiba aku membahas YB? Ya, tapi sebelum ke sana aku mau tahu kabarmu dulu. Kira-kira kabarmu gimana? Kabarmu sehat atau enggak? Aku berharap kabarmu sehat. Karena kabarku sendiri sebenarnya nggak cukup sehat. Karena aku jelek gitu kan. Karena aku sebagai streamer itu ngerasa kayak tersaingi gitu dengan kehadirannya Marapton ya. Aku merasa tersaingi gitu dengan Marapton gitu karena menurutku tuh penontonku tuh takutnya pergi ke sana gitu. Nontonnya lebih milih nonton YB Mas Yep daripada nonton aku gitu kan. Karena itulah makanya sekarang penontonku ngurang kan. Sekarang penontonku jadi 159. Sedikit sih. Biasanya kan 5.000 yang nonton ya. 50.000, enggak bohong. Kenapa sih tiba-tiba aku pengen ngebahas masalah YB? Karena menurutku kehadiran YB atau si Arab ke dalam dunia streaming lagi dengan membawakan acara Marapton setelah kasus-kasus yang sebelumnya terjadi, menurutku agak sedikit. Aduh, aku kalau mau bilang lucu dikira jahat, kalau mau aku bilang nggak lucu, ntar dikira serius gitu. Jadi gini, menurutku banyak yang kok gitu loh. Kau ngerti lah maksudku. Kalau dibilang netral pun aku nggak tahu bisa netral atau enggak. Kalau aku sendiri sebenarnya jujur nggak peduli. tapi masalahnya ya orang yang ngehina Arab ya itu baik banget anjing. Mau kasihan bisa aku kasihan gitu kan karena dia lagi mungkin lagi dalam masa grieving gitu kan setelah ceweknya pergi gitu kan. Tapi di satu sisi kok bisa orang kayak gini melakukan ini gitu loh. Ini aku bukannya mau ngegibah atau gimana ya. Aku di sini tuh ingin mengajak diskusi. Karena kalau kau misalnya sadar belakangan ini sebenarnya di Twitter tuh lagi rame ngomongin ngapain sih lu nonton streamer yang cuma yeping doang atau apapun itu gitu. Ya suka-suka orang yang nonton itu yang pertama. Yang kedua ya bodo amat gitu. Kan urusan mereka masing-masing gitu kan. Dan ujung-ujungnya orang bilang yang nontonin streamer ngobrol tuh SDM rendah dan sebagainya. Aku sebagai streamer yang kerjaan yang ngobrol aku tersinggung. Terus habis itu ngapain juga lu nontonin Arab dan tongkrongan-tongkrongannya isinya cuma minum-minum, habis itu ngudut-ngudut, nongkrong dengerin mereka ngobrol ngapain gitu. Well, actually sebenarnya sekitar 2 tahun yang lalu aku sudah cukup memprediksi kalau streaming ngobrol itu bakal gede dan kejadian. Jadi ya aku nggak kaget sama yang kayak gitu. Apakah jadi kontroversi? Iya, karena mereka kebetulan kan ada kayak misalnya yang anak koruptor itu sama si YB ini kan berdua tuh intinya Big Mo sama Arab dua-duanya kan gede banget nih di industri ini. Lagi gede, lagi naik namanya. Dan mereka jadi panutan orang-orang. Dan ujung-ujungnya orang-orang di Twitter, SJW-SJWN Twitter itu marah-marah teriak-teriak dan menganggap kalau mereka ini pengaruh buruk. Yang dimana menurutku ada benarnya juga kalau dipikir-pikir. Gini ya, aku kalau misalnya buka TikTok, buka Twitter, buka IG, buka sosial media manapun, aku tuh selalu ngelihat ini men. Bahkan ini tuh ada dalam mimpiku gitu. Grown-ass man fake sleeping so he can wake himself up from nightmare. Kita lihat apa yang dilakukan sama Mas Yep. Iya, kayak MC anime. Ada apa ini? Terus habis itu ya jelas lah Arab akan selalu dikata-katain bagaimanapun. Mau Arab berbuat baik atau berbuat jahat pun pasti ada yang ngata-ngatain. Jadi kayaknya udah jadi makanan hari-hariannya Arab gitu. Bahkan kalau nggak salah kemarin tuh ada yang bilang Arab itu seumuran sama Buah Salosa gitu atau pemain bola apa. Grown ass man doing that shit, cringe bla 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 bla. Menurutku sih nggak apa-apa. Gak apa, biarkanlah dia. Siapa tuh dia emang terbangun dari mimpi buruknya gitu kan. Atau dia tiba-tiba ingat, oh ternyata ada sesuatu yang belum aku kerjakan. Karena aku juga melakukan hal yang seperti itu. Cuma bedanya aku gak di depan kamera. Karena kan kalau Arab kan jelas dia di depan kamera. Karena dia lagi maraton gitu. Salah gak sih Arab? Enggak, tapi cringe aja katanya.
Yang ngomong cringe bukan aku, yang ngomong cringe bukan aku. Demi apapun. Ini ya, yang ngomong geli banget anjir gue lihat Reza Arab tuh. Yang ngomong bukan aku. Yang ngomong bukan aku, yang ngomong dia. Nah, masalahnya ke-MC-annya Arab ya. Ke-MC-annya Arab itu nggak berhenti sampai situ. Listen to me. Nggak sampai situ doang. Gini, ada satu video yang lewat di timeline Twitterku. Ini lucu banget yang sumpah. Cara menjadi tokoh utama dalam hidup Anda gitu kan. Oh, yang lain ya. Menganggap remeh games oh. Yang lain kan serius gitu mainnya. Bukan aku yang ngomong. Dia yang ngomong. Geli banget gua ngelihat Arab. Bukan gua, sekali lagi bukan saya. Ada nih, guys, my pacar nontonin live streamnya Reza Arab. Najis. Saran dong, mending gua ludahin aja mukanya atau langsung gua cap aja punggungnya pakai besi panas. Biar kayak budak Tenryubito. Jujur ini lucu aja menurutku ngeliat yang kayak gini di Twitter. Aku nggak ada niat untuk ngata-ngatain orang, cuma menurutku lucu aja. Fakta bahwa Reza Arab atau YB di sini merasa kalau dia adalah MC anime itu bukan di dua kejadian tadi, oke? Tapi ada di kejadian-kejadian lain. Kayak misalnya, kalian tahu nggak sih? Aku baru ngomong udah ada yang ngetik. Man, I'm a weebs. You know I'm a big weebs. You know what I'm saying? Kayak kok tahu aku wibu parah. Aku dewa anime gitu saking wibunya gitu. Tapi aku nggak pernah kepikiran buat ngetik Kanara Sukats. Nggak ada di dalam kepala saya ingin melakukan hal yang seperti itu. Cuma mungkin Arab kan ingin entertaining. Siapa tahu ini juga caranya Arab supaya dia itu bisa gua tahu nih biar rame, biar cepat naik gitu. Gue bikin aja hal-hal yang aneh biar dikata-katain. Ntar kalau dikata-katain klipnya naik bla 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 bla. Which is works. Yang dimana itu kenapa kita bahas sekarang. Kanarazu katsu. Anjir. Ada satu video yang menurutku keren banget. Aku nggak mau cuma nonton ini sendiri. Jadi aku harus memperlihatkan ini ke kau. Ini nih. Captionnya, padahal seumuran buah salosa. Kenapa semua buah salosa? Kenapa buah salosa? Mother. Kenapa buah salosa disebut-sebut anjing? Kenapa? Apa salahnya? Apa salahnya buah salosa sampai dibawa-bawa ke percakapan ini anjing? Kita lihat. Aku mau nangis. Kita lanjut. Momen Arab nggak sabar makan masakan Gary ya. Ini momennya, momen. Momentos. Ini ibarat kata Sanji sedang memasakkan makanan untuk Luffy ya. Untuk kapal Sunny $1,100. Ya. Sabar mau makan masakan Geri. Geri masak nasi goreng. Mau ikut bantu juga. Geri sedikit bangga. Gary sedikit bangga. What the Why? Aku tahu Arab tuh kayaknya nggak ada intensi untuk itu. Cuma kenapa ada voice over AI yang bilang Gary kelihatan bangga. Gary sedikit bangga itu goblok banget anjing. Kita lanjut. Mau ikut bantu juga. Mau ikut bantu. Normal men, ini normal. Terus ada voice over yummy. Pantas orang ini ngomong padahal seumuran sebuah salosa. Goblok banget anjing. Lanjut. Lompat. Sambil ngapalin resepnya. Enggak, Arab nggak mungkin ngapalin resepnya. Buat apa dia ngapalin resepnya? Enggak, dia tinggal suruh Gary masak lagi. Enggak, lanjut. Langsung aja ambil langsung piring gitu. Harus sabar. Gak dikasih coba. Harus sabar lagi. Akhirnya jadi. Happy banget dia. Wow. Happy banget dia. Seumuran buah salosa BTW. Makanya
yang bikin ngeri tuh framing-framingan dari sound effect dan AI itu loh. Terima kasih Geri. Jujur kalau menurutku sih ya lucu banget Mas YB. Lucu. Jangan gitu. Kasihan Mas. Kenapa anjing? Kenapa? Maaf bang, aku minta maaf. Cuma lucu banget anjing orang-orang Twitter. Mother. Lucu banget anjing. Ini bahkan si Awan Gosling pun ngomong Mas YB adorable banget, betul. Tapi video seimut tadi, video sebagus tadi tuh tetap ada yang nge-hate gitu loh. Tetap ada yang membenci. Karena kayak misalnya ada orang namanya Ave. Kalian ingat video anak SMA Ketika cewek Arab piknik? mode Caca lapar. Mode lapar. Kasihan. Diam. Makan. Ih lucu banget. Ya kan. Jeja ayam. Lucu banget. Rufi Haraheta. Kameraku sampai nge-glitch tadi. Meskipun Arab udah seimut itu dan sudah se-innocent itu gitu, tiba-tiba ada aja yang komen gitu, komen hate gitu. Haters tai anjing emang. Lihat ini. Kalian ingat video anak SMA cewek pick me di lab gangguin teman-temannya itu gak sih? Mbak-mbak ini membandingkan gitu sama cewek-cewek pick me yang di SMA gitu. Kita lihat kutipannya. Geli banget anjir gue lihat Reza Arab. Time. Ini tuh sakit men, parah men. Masa Mas Yep diginiin sih, nggak enak banget lah. Kasihan gak sih kalian ngeliat Mas Yep? Gue sebagai dewa anime agak kasihan gitu Mas Yep dikata-katain gitu. Padahal kan dia ingin menjadi seperti Luffy gitu. Dia ingin menjadi seperti pria anime. Bukan aku yang ngomong. Dia, betul. Reja selucu itu kenapa harus dijahatin? Iya, kasihan Mas Yep tuh. Padahal nih, dia tuh tokoh utama dalam anime, bro. Cara menjadi tokoh utama dalam hidup Anda bener-bener nih. Lihat ini ya. Menganggap remeh games. Semuanya pada tunduk. Liatin. Lihat, gila duduk di bawah. Respect ke Mas Yep, bro. Rajin belajar diam-diam. Time. Tahu nggak? Kemungkinan besar dia baca Berserk. Tetap puasa walaupun lupa sahur. Suka menyendiri dengan boneka. Ih lucu banget Mas Yep. Oh my god. Agak mencurigakan itu gerakan apa. Cuma lucu banget Mas Yep dan bonekanya. Bisa gak sih kalian tuh jangan kayak anjing gitu. Orang-orang internet nih kenapa ya? What the fuck is this man? Nah padahal seumuran sama Imam Samudra. Kenapa Kenapa? Gila jahat banget orang-orang di internet anjing. Sedih aku lihat orang-orang di internet ada aja gitu alasan buat ngata-ngatain Arab gitu. Terus kalau misalnya kita nginget Reja Arab tuh orang-orang ingatnya somehow kode. Nah man, this is so rude man. Tapi menurutku tetap sih dia itu Luffy di dunia nyata. Kalau katanya Alvanes, betul setuju gua. Kalau kata gua mah orang liatin streamnya guru justru karena penasaran bakal dikatain orang apa lagi. Sebenarnya aku juga penasaran kira-kira orang tuh datang dengan kata-kataan apa lagi ke Arab gitu, ke YB gitu, ke Mas Yep gitu kan. Karena menurutku ini tuh lucu karena kan ini sisi dari entertainmentnya internet ya. Kayak misalnya kau sudah mengeluarkan karya di internet atau satu siaran di internet, otomatis orang itu bebas bisa melakukan apapun dan kau nggak bisa mengendalikan hal itu. Nah itu kenapa aku sebenarnya simpati karena dia dikata-katain, tapi aku juga ketawa karena yang ngata-katain lucu. Maksudku yang kasihan tuh bukan cuma aku, tapi kau lihat nih, ada orang namanya Mishawi, anjay, Mishawati. Puas kalian hina Mas YB, puas lihat Mas YB begini, puas kalian belum puas hina kami fans YB sepuasmu. Tapi maaf, jangan Mas YB. Satu hal yang perlu kalian ingat, jika kalian benci Mas YB, admin juga benci sama kalian. Camkan itu. Jangan pedulikan omongan orang yang bilang cringe Mas YB. Teruslah berkarya hibur kami. Dear Mas YB, saya fans.
Aku nggak ngerti ini apa jujur. Ini copy pasta dari mana aku nggak tahu, apakah dari Dramok atau apapun. Tapi teruslah berkarya Mas YB. Teruslah menghibur para UMKM. Karena menurutku apa yang dilakukan sama Mas Yep ini keren. Kerennya di sebelah mana? Kulihatkan kau. Nah, jadi ini adalah beberapa manfaat Marapton bagi pedagang UMKM. Karena beneran ini bermanfaat gitu. Kayak misalnya gini nih. Manfaat nonton Marapton. Semangat ya adik-adikku. Ini ibu-ibu 40 tahun. Tapi normal gak sih mantengin Marapton terus? Normal kok, Bu. Biar jiwanya muda. Modal donate puluhan ribu jadi laris, kalau endorse kudu puluhan juta gitu. Nah kan modal endorse gitu lebih murah gitu kan. Muncul di notif cering 10 ribu gitu kan lewat Sawerianya kan. Ada tuh yang katanya donate 20 ribu, nggak muncul malah disuruh donate lagi yang gedean biar muncul. Promosi itu alhamdulillah buat promosi gitu. Ya intinya di sini tuh Marapton itu membantu UMKM karena di sini kan UMKM tuh yang nempelin stiker, yang menunggu dagangan. Mereka kan nggak sepenuhnya bekerja terus ya, kadang-kadang mereka ada waktu gabutnya dan disitulah mereka terhibur oleh Marapton. Jadi jangan salah, Marapton itu tetap bagus dan berguna gitu, dan ya asik-asik aja gitu kan. Orang-orang bilang gak guna nonton begituan, tapi bagi gua sangat bersyukur adanya Marapton ini karena di saat malam tiba yang suka nangis sekarang ngeliat mereka jadi ketawa gara-gara tingkah laku mereka tuh bisa menghibur. Sumpah sebagai anak kos pulang kerja capek sendirian nonton mereka jadi berasa ada yang nemenin tuh. Gak punya pacar, gak punya teman, nonton Marapton serasa nongkrong bareng. Membantu UMKM dengan cara mempromosikan diri. Sumpah dari mereka juga belajar kalau ada yang ngatain kita say thank you aja tuh. Sama-sama Mas YB. Karena aku ngata-ngatain ya. Aku gak sepenuhnya ngata-ngatain karena benci. Aku nggak benci sama sekali, menurutku lucu aja. Karena orang-orang pada ngata-ngatain, padahal ya sebenarnya to be honest, aku ngerasa ya streamnya ya pasarnya bukan aku. Dan ujung-ujungnya ya orang-orang pasti ada yang terhibur. Toh yang nonton ada ratusan ribu gitu loh. Can I say W Marapton bang? Boleh, silahkan. Karena emang W gitu Marapton bisa membantu banyak orang. Kan gak semua orang itu punya pekerjaan yang 9 to 5, yang bener-bener butuh konsentrasi, yang butuh fokus terus gitu loh. Tapi kan ada orang yang kerjaannya ya jagain warung apa segala, biar gak bosan-bosan amat ya bisa aja nonton Marapton gitu loh. Emang bukan kau target marketnya. Tapi apakah gak bisa dikritisi? Bisa banget kalau mau dikritisi. Itu mah urusan masing-masing gitu. Kritikmu valid gak? Valid. Kritikku valid gak? Valid. Aku ngata-ngatain valid gak? Valid. Lanjut. Nih, testimoninya banyak gitu. Kayaknya dulu gak ada yang peduli sama acara ini. Kenapa sekarang pada sibuk ya? Lu bayangin cuma nontonin buat fun aja dijulitin. Hiburan orang tuh perspektif masing-masing. Ada orang yang gak kehibur sama SpongeBob, ada orang yang kehibur sama SpongeBob. Dan lu gak bisa maksain orang-orang buat sama kayak lu. Betul katanya. Umi April pun di sini buka suara nih. Berbeda selera tontonan adalah hal yang biasa. Menghargai perbedaan pilihan tontonan merupakan bagian dari toleransi terhadap keunikan pribadi masing-masing individu. Heran banget deh perkara nonton Marapton doang selalu ditanya manfaatnya apa. Kalau kata Circle Arab untuk yang julid, thank you. Sama-sama. Enggak, aku gak julid. Jujur aku biasa aja sih. Aku gak peduli bahkan. Aku ngebahas ini karena lucu aja. Dan kemungkinan bakal ada yang nonton jadi aku bikin aja videonya. Karena toh lucu gitu kan. Nah kita lihat nih Mas Yep nih. Ini video terakhir untuk dari Mas Yep nih. Apakah lucu atau enggak nih, kita lihat ya. Why be tired? I'm tired too. Why be tired? Good night. The words will never show that you have come. Oh, gak boleh Akil Akil capek, Akil tired, Akil tired, bye, I'm tired, The words will bye. never show that you have come to know. If a face can... Motherfucker. Gimana ya? Jujur seumuran Buasa Losa BTW. Anjing, tiba-tiba digebanding sama umurnya Buasa Losa tuh
banget anjing, tapi lucu anjing. Aduh, nih. Siapa YB? Bagi yang buta dia adalah penglihatan, bagi yang lapar dia adalah koki, bagi yang haus dia adalah air. Jika YB berpikir, aku setuju. Jika YB berbicara, aku mendengarkan. Jika YB memiliki satu penggemar, itu adalah aku. Jika YB tidak memiliki penggemar, aku tidak ada. Deep. Nih, di antara semua keribut-ributan ini ya, peribut-ributan streamer maraton dan sebagainya nih, yang kena siapa? Aukarin. Liatin, di bulan yang suci ini fans Aukarin tolong jangan sebarkan kebencian berlebihan ke Bang YB. Kenapa Aukarin yang kena anjing? Kenapa Aukarin yang kena? Kenapa? Di antara puluhan juta rakyat Indonesia ya, yang kena Aukarin. Kenapa anjing? Asbunnya orang Twitter gak masuk akal anjing. Bangsat, lucu banget. Aduh, goblok banget anjing. Aku beneran nangis loh. Aku beneran nangis. Aku beneran nangis. Ini lucu banget. Iya, karena pelurunya asar anjir. Ini gak masuk akal. Aduh, aduh sakit banget perutku. Udah bebas kau mau like, komen apa kayak kasih hype video ini, aku bodo amat sumpah. 100.000 aku refill rambut. Ini aku pakai topi 2. Akil tired.